Henry semakin cemburu. Masih ingat cerita Henry dan Hendra tukang pijat tunanetra? Ya, Henry dan Hendra makin romantis saja. Kabar keduanya semakin sukses, tapi bukan berarti kisah keduanya mulus-mulus saja. Ya, namanya sebuah hubungan pasti ada saja kerikilnya. Seperti kali ini, Henry lama-lama jadi kesal dan juga heran dengan para pelanggan Mas Hendranya. Itu karena pijat khusus pria yang biasanya datang dari berbagai kalangan, dari anak-anak, remaja, dewasa maupun orang tua dan semuanya pria. Namun beberapa hari belakangan, kenapa pelanggan Mas Hendra jadi banyak sekali para boti dan para banci yang datang ke tempat pijat Mas Hendra. Pada ganjen-ganjen pula. Itulah yang membuat Henry jengkel. Henry jadi sebal. Jika sebelumnya Henry selalu standby di toko dan kafenya, namun belakangan ini Henry sebentar-sebentar pulang dan itu harus ia lakukan untuk mengecek Mas Hendranya. Dan itu pun jika tak ada janji dan pelanggan ataupun supplier dan reseller. Jujur, Henry senang klinik pijat Mas Hendra semakin dikenal, apalagi setelah Henry membuatkan akun Instagram official untuk klinik Mas Hendra. Dan dari situlah Mas Hendra semakin rame. Tapi jika saja Henry tahu jika yang akan datang adalah para botita, tahu gitu Henry tak membuatkan akun Instagram. Tapi semua sudah terlanjur. Ini juga bukan kesalahan Mas Hendra. Lagian, Mas Hendra tak sendiri. Ya, sejak Mas Hendra semakin ramai, Mas Hendra mengajak Eko dan Eki, dua teman dari panti tunanetra di tempat Taufan untuk bersedia membantunya memijat. Ya, Mas Hendra memang sengaja berbagi rejeki untuk keduanya. Namun meski ada Eko dan Eki, tetap saja Henry was-was dan tak tenang memikirkan Mas Hendra. Apalagi keduanya sama-sama tunanetra. Ya, Henry bersyukur. Beruntung Mas Hendra masih dapat melihat dengan mata kanannya saja. Jam menunjukkan makan siang. Mobil Henry datang dan masuk ke dalam rumah. Klinik sendiri berada di depan pinggir jalan. Dan setelah Henry memarkirkan mobilnya, Henry berjalan menuju klinik menemui Mas Hendra. Mas, Dek, istirahat dulu Mas. Mas belum makan siang kan? Belum Dek, ini masih nanggung lagi dikit. Eko sama Eki aja gantian. Tadi udah tak beliin nasi di warung depan. Ki, kamu duluan, ucap Hendra. Ya, buat mas-masnya, bentar lagi waktunya istirahat. Sembari nunggu Mas Hendra istirahat, mas-mas bisa sambil makan siang dulu mungkin. Di sebelah ada warung bakso, di depan ada warung nasi. Atau mungkin mau ngopi-ngopi dulu, ucap Henry. Lama nggak ya Mas? Tanya salah satu boti berbadan kekar namun agak kemayu. Oh, nggak lama kok, ucap Mas Hendra. Nggak lama, paling sejam. Kalau nggak sabar, bisa cari klinik lain. Dek, ucap Henry sengaja yang membuat Mas Hendra mencubit pinggang Henry. Dek, jangan gitu sama pelanggan. Kalau nggak gini, Mas nggak ada waktu buat istirahat. Ya sudah, sejam ya Mas. Iya, ucap Mas Hendra sopan, namun Henry cemberut. Buat Masnya berdua, masuk aja, bentar lagi giliran. Oh, ya. Kok, nanti giliran Mas ini ya. Terus satu lagi, Eki. Nanti kalau Eki datang gantian Mas yang itu, kamu istirahat. Sekarang aku mau istirahat dulu sama Henry. Iya, Ndra. Yuk Dek, ucap Mas Hendra merangkul Henry dan berjalan menuju mobil. Lalu keduanya masuk, mobil pun jalan. Mas mau makan apa? Mas pengen sate keong Dek yang biasanya Taufan sama Taufik makan di tengah sawah dekat sungai. Oh, oke. Dek, iya Mas. Lain kali kalau sama pelanggan Mas jangan judes-judes. Bukan judes, kalau Mas gak stop dan terus menerus, entar gak istirahat-istirahat, lupa makan. Udah belakangan ini, Mas telat makan, bahaya. Lama-lama, Mas kena asam lambung. Mas mijitin orang, mikirin kesehatan orang. Tapi Mas harus perhatian kesehatan Mas juga. Udah gitu belakangan ini, Mas kurang hot. Iya Dek, Mas ngerti kok. Maaf ya, Mas belakangan ini capek. Stamina Mas menurun. Cepet tidur dan cepet keluar. Gak bisa muasin kamu. Mungkin karena belakangan ini energi Mas terkuras buat mijet. Gak cuma itu, Mas tahu nggak, sejak klinik Mas rame, Mas jarang ada waktu buat Henry. Kan Mas nggak kemana-mana Dek, Mas di rumah aja. Kan tiap hari sama kamu toh, jarang ada waktu gimana. Ya kita emang serumah, tapi kayak beda pulau. Mana nggak pernah jalan-jalan lagi, nggak kayak Mas Taufan yang selalu bisa nyempetin jalan buat Taufik.
Iya, maaf ya, ucap Mas Hendra selalu sabar menghadapi Hendri. Mas selalu overtime, yang harusnya udah tutup tapi masih aja Mas terima. Emang nggak bisa besok? Kata istilah orang Jawanya, kemaruk. Bukan kemaruk, bukan masalah uang dek, tapi kadang nggak enak, nggak tega. Apalagi kalau pas yang datang itu anak kecil, kadang orang tua, mbah-mbah ngeluh sakit pinggang. Ah, kata siapa? Semalam bukan kakek-kakek tua, tapi koloni boti-boti badan keker. Dan Mas masih terima. Ya mumpung ada rezeki, masa ditolak dek? Dan harusnya kamu seneng, Mas rame. Tapi kalau yang bikin rame boti-boti, Hendri nggak suka. Hendri jadi nyesel bikin akun Instagram buat klinik. Iya juga ya dek, kok belakangan ini banyak cowok-cowok yang mijet sama Mas. Nah itu Mas nyadar. Dan kalau nggak salah, 2 hari yang lalu ada satu pelanggan yang diem-diem pegang-pegang Mas. Kok Mas nggak bilang sama Hendri? Pelecehan itu. Mas baru ingat saking banyaknya pelanggan. Wah nggak bisa didiemin nih. Tapi nggak cuma Mas aja loh dek. Yang parah malah si Eko ngadu sama Mas. Katanya burungnya ada yang megang. Tapi yang megang bukan yang lagi dipijet. Dia nggak tahu siapa yang pegang. Kan nggak bisa lihat. Wah kalau ada Hendri, udah Hendri hajar tuh orang. Kurang ajar banget. Terus Mas gimana pas dipegang? Apanya yang dipegang? Mas diem aja, nggak melawan. Mas kan bisa lihat dek. Jadi dia nggak berani kurang ajar. Cuma pegang tangan Mas. Tapi pegangnya kayak ngeraba-ngeraba gitu loh dek. Sambil bilang, tangannya bagus Mas, berotot. Pasti gara-gara suka mijet. Duh, seketika darah Hendri mendidih mendengarnya. Kurang ajar, makin berani para homo-homo sialan. Dikira semua tukang pijit khusus pria itu homo apa? Mentang-mentang yang mijet ganteng. Kebanyakan lihat di Twitter sih. Emang ada dek, pijat pria khusus homo? Banyak Mas, yang mijetin pantat boti. Pelanggannya juga para boti. Dan tukang pijitnya juga bisa dipakai. Yang penting bayar lebih. Kok kamu jadi marah dek? Mas kan sekarang juga homo. Mas, ya tapi kan Mas mijet normal, bukan mijet boti. Nggak tahu kenapa, sejak Hendri coba ngiklanin Mas, yang dateng para boti-boti. Sama aja Hendri kayak ngejual Mas. Hus, gak boleh bilang gitu. Kan Mas cuma mijet, gak aneh-aneh. Iya, yang aneh-aneh mereka. Dan gimana pun, Mas harus hati-hati. Homo sekarang makin berani dan makin gak ngotak, makin sakit, makin gak punya adab. Bahkan mereka berani dan nekat melakukan apapun dan pada siapapun demi muasin fetisnya. Termasuk tukang pijat seperti Mas. Mas Eko dan Eki yang menjadi sasaran empuk mereka. Tenang aja dek, Mas bisa jaga diri kok. Kamu tahu nggak dek, jawaban Mas pas dia ngerabain tangan Mas? Apa Mas? Kan dia nanya, tangannya bagus Mas, berotot. Pasti gara-gara suka mijet ya. Terus Mas jawab, gak cuma gara-gara suka mijet tangan saya berotot, tapi juga karena suka mukulin orang, apalagi yang gak sopan. Seketika Hendri tersenyum. Nah gitu Mas, kalau perlu tonjok aja mukanya sekalian. Jangan dek, nanti berurusan sama polisi. Tapi itu termasuk pelecehan. Gini aja Mas, gue gak mau ini terjadi sama kalian. Gue lupa, harusnya gak cuma di rumah aja gue pasang CCTV, tapi juga di klinik. Dan habis ini Hendri akan nyuruh teman Hendri buat masang CCTV di klinik. Iya dek, makasih ya. Tapi Mas gak ada kecantol sama pasien Mas kan? Soalnya pasien Mas banyak boti, cakep-cakep lagi. Woh, gak kepikiran kesana dek. Gak ada yang seganteng kamu di mata dan hati Mas. Gak usah khawatirkan itu. Bener dek, ucap Mas Hendra meraba paha Hendri yang sedang menyetir. Mas, pengen. Tapi Mas gak ada waktu. Nanti malam ya dek, Mas mau minum jamu dulu biar kuat. Bener ya? Iya, Mas juga pengen. Besok libur yuk Mas, kita jalan-jalan seharian. Besok ada janji dek, udah ada yang booking 7 orang. Lusa juga ada dek. Kalau berapanya Mas lupa, ntar Mas cek lagi, yang pasti ada. Ya terus kapan dong Mas? Kayaknya seminggu ke depan full dek. Tapi kita kan bisa jalan kalau malam dek. Apaan? Mas masih aja nerima. Tenang aja, kan ada Eko dan Eki dek. Oh iya, tapi kan mereka gak bisa ditinggalin gitu aja Mas. Kan ada CCTV dek. Biarpun begitu, tetap aja gak menjamin mereka aman. Gini aja, Hendri akan cari satpam buat jaga rumah sekaligus klinik. Boleh dek.
membuka lapangan pekerjaan baru, sekalian biar aman. Iya Mas, dengan gitu kita bebas pergi. Dan Hendri mau, Mas ada waktu. Entah seminggu sekali, entah sebulan 2 kali, kita holiday. Iya Dek, iya. Maafin Mas ya, semenjak klinik rame, Mas jadi gak ada waktu buat kamu. Ya makanya Hendri sebel. Iya maaf. HP Hendri berbunyi, Taufik menelpon. Bro, lo di mana? Di mobil, mau makan siang sama Mas Hendra ke Sate Keong. Sate Keongnya tutup, gue habis dari sana. Sama Mas Taufan, ini gue lagi jalan ke Bakso Cak Narso. Oh, bentar, tak tanyain Mas Hendra dulu. Mas, mau ke Bakso Cak Narso nggak? Sate Keongnya tutup, barusan Taufik sama Mas Taufan ke sana. Dan sekarang mereka ngajakin ke Bakso Cak Narso. Boleh deh, boleh. Mas pengen mie ayam. Udah sebulan lebih Mas nggak makan ke sana. Sembari inget Mas mangkal dulu sama Taufan. Ingat juga pas pertama kali kita bertemu ya Dek. Pas kamu nabrak Mas pulang sekolah. Pas Mas nyebrang. Iya Mas. Dan itu gak akan pernah gue lupain sampai kapanpun. Sampai sekarang Mas gak nyangka bisa suka sama laki-laki. Dan anak SMA yang dulu nabrak Mas kini sudah dewasa dan jadi pacar Mas. Mas masih belum ada kepikiran menikah kan? Gak ada Dek. Mas gak ada kepikiran cari cowok lain kan? Dibilangin berapa kali, Mas udah beruntung dapat kamu. Harusnya pertanyaan itu cocoknya Mas tanyakan sama kamu Dek. Karena justru Mas yang takut kamu selingkuhin Mas. Kamu makin dewasa, makin ganteng, makin sukses, udah pasti banyak yang naksir. Emang Mas gak tahu, kamu diem-diem ada yang naksir. Ada pelanggan kacamata yang naksir sama kamu toh. Tahu dari mana Mas? Pasti Taufik ngadu ya? Gak cuma Taufik, tapi setiap Mas ke toko sering lihat dia. Dan Mas tahu dari cara dia lihat kamu Dek. Mas cemburu. Cie, bisa cemburu juga Mas. Ya iyalah, Mas tukang pijet, dia pengusaha sama kayak kamu sukses. Masih muda juga. Kan Hendri gak nanggepin Mas, tenang aja. Benar ya Dek? Iya Mas. Mas jadi takut. Mulai sekarang Mas harus jaga stamina. Biar kamu puas terus sama Mas. Biar gak selingkuh sama yang sama-sama muda. Ya, di klinik pijat sendiri, Eko masih memijat dan sembari memijat, Eko merasakan sebuah tangan menyentuh perutnya dan sedikit merabanya. Set. Mas, jangan kurang ajar sama saya ya. Mata saya memang tidak bisa melihat, tapi saya bisa matahin tulang Masnya kalau Mas macam-macam sama saya. Iya Mas, udah cukup. Ini uangnya, saya kasih lebih. Ucap mas-mas itu memberikan uang pada Eko. Lalu Eko pun memasukkan uang itu ke laci, lalu menguncinya kembali dan meletakkan kunci laci di sakunya. Dan karena untuk menanggulangi kembalian, pelanggan diminta untuk membawa uang cash dan uang pas. Karena ketika tak ada Mas Hendra, Eko dan Eki tak bisa memberi kembalian. Ya, setelah pelanggan kurang ajar itu kabur, beberapa pelanggan yang masih mengantri itu jadi pikir-pikir dan tak berani kurang ajar. Ya, meski masih ada saja yang berniat menggodanya. Mas Eko, Eki udah selesai makan. Mas makan dah. Mas gak enak ninggalin kamu sendiri. Barusan ada yang mau kurang ajar sama Mas. Jadi Mas nunggu Mas Hendra datang aja. Emangnya Mas diapain? Digrepek. Ada-ada aja. Halo, siapa yang belum? Silakan. Masnya, ucap Eki menunjuk salah satu Mas yang duduk paling depan. Oh iya, ya meski Eki tak dapat melihat, Eki dapat melihat bayangan dan siluet dari cahaya. Sedangkan Eko sebenarnya bisa melihat, namun pandangannya kabur dan tidak jelas. Namun masih dapat mengetahui pergerakan orang-orang di sekitarnya. Setidaknya ia mampu menangkis jika ada seseorang yang kurang ajar padanya. Mbak, maaf, di sini pijat khusus pria, gak menerima wanita, tanya Eko saat melihat bayangan setengah kabur wanita yang sedang duduk. Oh, ai kalau malam Mariati, kalau jam segini Mariono Mas. Dek. Seketika Eko terkejut saat pelanggannya kali ini bencong. Oh, maaf, saya kira cewek, rambutnya panjang. Mas bisa lihat ai? Sekilas. Emberan, rambutan ai emang panjang, Bo, tapi ai beneran Mariono. Belalai ai masih ada, kalau nggak percaya bisa dicek pegang juga boleh. Ah, saya percaya, silakan. Dibuka, Mas. Iya, pakai celana pendek kan? Enggak, pakai lingerie. Ya sudah, ditutup pakai kain saja. Ini Mbak. Mas, panggil sis aja. Iya sis. BH-nya juga. Apa BH-nya ada isinya? Ada Mas, habis suntik.
tapi pelan-pelan ya mijitnya, takut meletus. Kalau begitu, saya tidak akan memijat bagian itu. Pijat aja mas, kan teteh palsu, suka pegel-pegel keberatan BH. Tidak, saya tidak akan memijat bagian-bagian tertentu. Ya, pelanggan kecewa. Ucap Benkes itu kecewa, namun entah mengapa Eki senyum-senyum sendiri saat mendengar Eko menolaknya dengan tegas. Gimana gak senyum-senyum? Itu karena Eki diam-diam menyukai Eko, namun tak berani menyatakan dan hanya bisa memendamnya. Ah, enak sekali pijatannya. Kecil-kecil cabai rawit, padahal tangannya kecil, tapi pijatannya kerasa. Ucap pelanggan yang sedang dipijat oleh Eki. Makasih mas. Kamu umur berapa, Dik? 20, Mas. Boleh tanya nggak? Boleh, tanya apa, Mas? Emang nggak bisa lihat dari kapan? Atau karena sakit? Oh, emang dari lahir, Mas. Jawab Eki yang membuat Eko yang diam-diam menguping itu penasaran. Meski ruangan Eko dan Eki berbeda, namun hanya dibatasi sekat dinding tipis dari kayu dan bercelah. Oh, emang nggak bisa lihat banget ya? Bisa mas kalau ada cahaya, tapi yang nggak begitu jelas. Oh, by the way, di sini bisa buat pijat vitalitas juga nggak? Vitalitas gimana maksudnya? Pijat area vital. Kebetulan saya mengalami lemah syahwat, cepat keluar, alias ejakulasi dini. Oh, kalau itu di sini nggak menyediakan mas. Kalau mau pijat kayak gitu di klinik Maerot aja mas. Nggak cuma bisa mengatasi ejakulasi, tapi juga bisa memperpanjang dan memperbesar ukuran. Kalau di sini pijat yang normal-normal aja. Tapi alat vital saya suka pegel-pegel. Mau nggak kamu urutin, pijetin? Saya kasih lebih. Maaf mas, saya nggak ngerti kalau urusan alat vital. Nggak menguasai teknik, takut salah urat syaraf bisa bahaya. Gak apa-apa, nggak butuh teknik memijat, butuh diurut. Sama dikocok dikit. Syukur-syukur kamu mau emut. Saya kasih lebih. Mas, saya nggak bisa. Seketika, Eki panik saat mas-mas itu meraih tangan Eki dan meletakkannya pada alat vitalnya yang sudah mengeras. Juga pelanggan itu meraba pantat Eki hingga kemudian. Saya yang bisa. Dek. Seketika, Eko menghampiri keduanya, lalu melepaskan tangan Eki dan... Aduh, sakit, ampun. Berani-beraninya kamu melecehkan tukang pijat seperti kami. Oh, ampun mas. Oh, keluar sebelum aku pecahin telurmu jadi telur ceplok. Iya. Ya, pelanggan kurang ajar itu pun pergi. Wah, tanganku ternoda, pantatku juga. Kenapa pantatmu? Nggak apa-apa, tapi dia tadi pegang-pegang pantatku. Ih, serem. Ini alasanku kenapa aku nggak tega ninggalin kamu istirahat. Biar nanti nunggu Mas Hendra saja. Iya mas. Orang zaman sekarang makin aneh-aneh aja. Makin berani. Dasar homo sinting. Nggak semua homo seperti itu mas. Contohnya Mas Hendra sama Mas Hendri. Mas Taufan sama Mas Taufik. Iya sih. Tapi kalau ada yang mau kurang ajar, jangan diam saja. Lawan. Jangan takut sekalipun badanmu kecil. Mereka besar. Setidaknya kamu jangan membiarkan. Kalau mereka makin kurang ajar, biar mas yang sikat. Iya mas. Seketika Eki memeluk Eko erat-erat. Eko sudah menganggap Eki seperti adiknya sendiri, meski Eki penghuni baru di panti. Itu karena selain yatim piatu, saudara-saudara Eki jauh-jauh. Jadi tetangga yang iba mengirimkan Eki ke panti. Namun meski Eki anak baru, semua penghuni panti ramah dan welcome. Dan Eki paling dekat dengan Eko, karena keduanya satu kamar. Namun meski satu kamar, namun tak satu ranjang. Karena ranjang bertingkat, Eki tidur di atas dan Eko di bawah. Di Bakso Cak Narso. Ya, masih ingat Bakso Cak Narso, langganan Hendri Hendra Taufik Taufan? Ya, warung bakso yang berada di sebelah lampu merah tempat Hendra dan Taufan mangkal dulu, sekaligus tempat pertama kalinya Hendri bertemu Hendra saat tak sengaja menabrak Hendra itu kini ramai. Saking ramainya sampai tak ada tempat duduk, bahkan kursi untuk pembeli yang menunggu di luar habis. Rame banget ya, Dek? Iya, Mas. Gak ada parkir lagi. Mobil Taufik juga gak ada. Coba telepon, Dek. Iya, Mas. Halo, lo di mana? Kok mobil lo nggak ada? Udah makan lo ya? Belum. Gue nggak bawa mobil, naik motornya Mas Taufan. Ini lagi di masjid, sholat dulu. Sini, parkirin mobilnya di sini. Ya udah, sekalian sholat. Oke.
Iya dek, mas belum sholat, ucap Mas Hendra. Iya mas. Ya, keduanya pun berbelok pada sebuah gang setelah lampu merah dan masuk. Bro, sapa Taufik yang sedang duduk santai di luar masjid sembari merokok. Taufan mana Fik? Tanya Mas Hendra. Masih sholat mas, tadi dia boker dulu katanya. Dasar. Ya udah kita sholat dulu. Iya mas. Ya, ketika Hendra dan Hendri masuk ke masjid, Taufik ngoceh sendiri. Gue kadang heran, emang homo sholatnya diterima? Emang orang kayak gue masih pantas sholat? Kok aneh ya? Janganlah putus asa, sekalipun kamu pendosa. Tetaplah sholat, meskipun tukang maksiat. Tetaplah sholat, meski menyalahi kodrat. Tetaplah beribadah, semoga suatu saat mendapat hidayah. Tetaplah beribadah, semoga kelak bisa berubah. Dek. Seketika Taufik melongo ketika ada seorang cowok sedang memakai sepatu di sampingnya dan tersenyum. Amin, makasih bro, jawab Taufan tiba-tiba sudah ada di belakangnya. Sama-sama Van, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas, mas kenal? Oh, itu anaknya pengurus masjid di sini. Tadi ngobrol karena lama nggak ketemu dan kaget karena lihat aku bisa melihat. Aku juga nggak nyangka bisa lihat mukanya yang selama ini suka ngobrol tapi nggak tahu mukanya. Dan nggak cuma dia, tapi juga yang lain. Dan itu berkat kamu dan papamu, Fik. Makasih ya. Kalian sangat berjasa di hidupku. I love you. Heh, sama-sama mas. Tapi jangan pelukan gini mas. Gak enak di masjid. Apalagi habis dengerin ceramah Pak Ustadz barusan. Bukan Pak Ustadz. Bukan ceramah-ceramah. Cuma sedikit wejangan. Biar sedikit, tapi nancep banget. Gue jadi malu jarang sholat. Sampai dimarahin sama bokap. Gue jadi insecure sama Mas Hendra. Juga Hendri teman gue sendiri. Ya makanya sholat. Tapi gue takut mas. Takut kenapa? Kalau gue nanti dapet hidayah, kita gak pacaran lagi dong. Kan gue sedih. Fik. Tuhan itu pasti akan merencanakan yang terbaik untuk hidup kita. Jadi positif thinking aja. Kalau aku sih gak sama kamu juga gak apa-apa. Aku masih suka lihat cewek kok. Aku ini jadi boti itu terpaksa. Bukan boti murni, tapi boti naturalisasi. Ada-ada aja. Tapi mas bener sih, kita gak tahu ke depannya gimana. Jalani aja ya mas. Jalani sama cowok lain gitu. Dih, ya enggak lah. Kalau tobat ya sama cewek. Emang mas pikir gue gak bisa sama cewek? Cewek yang naksir sama gue banyak mas. Asal jangan tahu aja gue mau. Kamu nyindir mas, gak ada cewek yang mau. Enggak mas. Mas boleh nanya gak? Apa tuh? Kamu bosan gak sama mas? Enggak tuh. Emang mas bosan sama gue? Enggak Fik, makin cinta. Sama, pakai nanya. Sama gue bosan gak Fik? Seketika Hendri datang, disusul Mas Hendra di belakangnya. Ah, bosan gue sama lo. Tiap diajak healing alasan mulu. Bukan gue nya yang sibuk, nih Mas Hendra yang sibuk. Makanya sekali-kali tutup kek. Hehe, gak tega Fik lihat pelanggan. Mana pelanggannya banyak boti lagi. Waduh, masa bro? Iya. Wah, hati-hati mas. Iya, tenang aja, ucap Mas Hendra sembari keempatnya jalan kaki ke warung bakso. Tapi ntar gue mau pasangin CCTV kok, biar Eko dan Eki juga aman, karena mereka juga hampir jadi korban pelecehan. Waduh, serius Dri? Tanya Taufan. Iya mas. Ntar dulu ngobrolnya, kita pesen dulu. Wah, penuh lagi. Duduk aja di trotoar biasanya yang mangkal, sembari nostalgia, ya kan Van? Iya Andra. Ya udah, kita berdua pesenin dulu. Kalian duduk aja. Iya dek. Ya, Hendri dan Taufik memesan, sedangkan Hendra dan Taufan duduk sembari menatap jalan. Dra, apa yang kamu rasakan? Ingat masa-masa kita berdua dulu, Van. Tapi kamu gak ingat kejadian di bawah pohon kelapa malam-malam waktu itu kan? Dek. Seketika, Hendra menoleh dan memperhatikan Hendri dan Taufik yang masih memesan, lalu menatap Taufan dan tersenyum. Kamu ini bukannya lupa, tapi gak mau nginget. Tapi dibilang lupa, ya gak akan pernah bisa lupa. Kalau inget, malu Van. Sama, tapi aku anggap itu hal konyol yang harusnya tidak dilakukan oleh seorang sahabat. Gak apa-apa, namanya juga hilaf, namanya juga manusia. Tapi jangan sampai terulang. Kita harus hargai pasangan masing-masing. Iya Andra, tapi kamu gak benci aku kan? Karena semua kesalahanku.
Aku yang kalut dan goda kamu. Aku juga salah. Aku juga tergoda. Kita sama-sama sedang kalut. Dan aku tidak membencimu, Van. Justru aku berterima kasih. Karena kalau kamu gak ngajak aku bercinta di atas hemok di bawah pohon kelapa, mungkin aku gak akan ketiban kelapa jatuh. Dan gak akan bisa melihat dunia seperti saat ini. Ya, meski dengan mata kanan saja. Aku jadi makin sayang sama kamu, Drah. Kita harus saling menyayangi. Kamu lebih dari sekedar sahabat, tapi keluarga. Iya, Drah. Dan aku titip temanku ya, Eko sama Eki. Anggap mereka juga keluarga. Kasihan mereka anak-anak baik. Aku tahu. Ya, keduanya sama-sama tersenyum sembari menatap jalan. Di klinik sendiri sudah 1 jam lebih Hendra belum kembali. Eki memikirkan Eko yang belum istirahat dan Eki masih memijat orang dewasa sampai yang dipijat ketiduran sedangkan Eko memijat anak-anak. Mas Eko, Mas makan aja, keburu gak enak nasi yang dibeliin Mas Hendra. Enak kok, Mas gak enak ninggalin kamu, takut ada yang kurang ajar lagi. Itu mobil Mas Hendri. Ah, syukurlah. Ya, tak lama kemudian Hendra datang, sedangkan Hendri kembali ke toko optiknya. Ko, Ki, udah pada istirahat? Mas Eko belum, Mas. Kenapa gitu? Gimana mau istirahat, Dra? Tadi ada yang mau kurang ajar lagi. Gak cuma sama aku, tapi juga sama Eki. Waduh, makin aneh-aneh aja orang-orang. Benar kata Hendri, makin berani. Tapi tenang, kalau gak malam ini, besok Hendri akan nyuruh temannya masang CCTV supaya lebih aman. Gak cuma itu, Hendri juga akan nyariin satpam buat jaga di sini. Oh iya Andra, makasih. Nah, sudah dek. Ini ya Mas, duitnya pas, ucap ibu anak kecil itu. Makasih. Ya udah kok, buruan istirahat. Iya, aku mau sholat dulu. Oh iya, uangnya Andra. Ini juga Mas, kunci lacinya. Ucap keduanya menyerahkan uang dari saku masing-masing pada Hendra. Ah iya makasih. Ya udah kok, istirahat sana. Ya, ketika Eko sedang istirahat, Hendra memanggil pelanggannya yang sedang mengantri. Halo, Mas dulu, apa kakek dulu? Kakeknya dulu Mas. Oh, iya kek, silakan. Ya, kakek-kakek itu pun masuk, lalu membuka baju dan celana, dan telungkup. Bentar ya kek, ucap Hendra lalu mengambil minyak yang ada di bilik Eki sembari berbisik pada Eki. Bener Ki, kata Taufan, kamu suka Eko. Dek. Mas, seketika Eki panik campur malu. Santai aja. Mas, jangan kasih tahu dia kalau aku suka Mas Eko. Teriak Eki tanpa ia sadari jika Eko yang tengah wudhu tepat di balik bilik pijatnya itu mendengar teriakannya. Itu karena musola mini ada tepat di balik bilik Eki. Eko tersenyum sampai-sampai mengulang lagi wudhunya akibat kedistrek teriakan Eki. Malam hari ini di panti, Eki tak dapat tidur. Eki sedang sendiri di ranjang atas, sedangkan Eko belum kembali. Karena harus menemani Mbak Panti dan Taufan membereskan gudang. Eki sendiri tak menemani karena capek habis mengepel seluruh ruangan panti bersama teman yang lain. Eki yang suntuk itu mendengarkan musik dari HP-nya. Meski Eki dan Eko tunanetra namun bisa komunikasi lewat telepon meski hanya sekedar untuk telepon dan tak dapat mengirimkan pesan. HP mereka juga HP jadul yang memiliki tombol. Hanya beberapa saja seperti Eko yang pandangannya kabur yang memiliki HP layar touchscreen. Itu pun harus menghafal benar-benar cara menggunakannya. Bahkan Eki suka meminjam HP Eko untuk mendengarkan musik yang lebih bervariasi. Ya, Eki yang haus itu menuruni tangga ranjang, lalu berjalan ke meja yang ada di sebelah ranjang Eko dan menyeruput tehnya yang masih hangat, yang ia bikin sendiri sebelum masuk kamar. Hingga kemudian pintu kamar tiba-tiba terbuka. Cekrek. Ki, Mas, udah selesai beres-beres gudangnya? Sudah. Capek banget ngangkat beras-beras sumbangan. Mau Eki pijet? Jangan, kamu juga capek habis ngepel. Udah enggak kok, apalagi ngepel kan cuma sebentar. Aku pijet ya Mas, ucap Eki semangat. Ya sudah, ucap Eko juga senang, lalu membuka bajunya dan Eki dapat melihat tubuh Eko hanya dari siluet cahaya. Meski tak jelas, Eki yakin jika tubuh Eko sangat gagah dan maco. Lalu Eki duduk di ranjang Eko dan Eko menyusul dan telungkup di ranjang. Set. Bentar Mas, minyak urutnya di atas. Gak perlu, gak usah pakai minyak urut. Mas gak suka lengket-lengket mau tidur. Oh, iya Mas. Set.
Ya, Eki pun menaiki paha Eko dan mulai memijat. Pijatan Eki benar-benar menenangkan dan merilekskan otot-otot yang tegang. Ki, iya mas. Mas boleh nanya nggak? Boleh, nanya apa mas? Apa yang kamu rasakan tadi? Saat ada laki-laki yang menyentuh tubuhmu. Ya geli mas, marah, kurang ajar, gak sopan. Bukannya kamu menikmati? Maksud mas, bukannya kamu suka sama laki-laki? Kata siapa? Kata kamu sendiri. Kapan? Aku gak pernah cerita sama mas kalau aku suka sama cowok. Ya masa mau cerita sama orang yang kamu sukai? Hah? Mas, dengar obrolan kamu dengan Hendri tadi siang. Seketika Eki menghentikan pijatannya, dan karena saking malu dan takut, Eko marah. Mas, jangan diambil hati, dan jangan marah sama Eki ya. Eki hanya bercanda. Sorry mas, Eki ngantuk. Ki, mau kemana? Ya, Eki turun dari ranjang, dan begitu Eki hendak naik tangga. Tunggu. Ya, Eki panik ketika Eko menahannya dan menghimpit Eki di tangga ranjang. Mas, benar, kamu bercanda. Jawab jujur. Eki bercanda. Sayang sekali. Padahal mas ngarepnya kamu gak bercanda, tapi serius. Maksud mas? Bagaimana bisa Eko yang tunanetra itu dapat mengecup tepat sasaran di bibir Eki yang membuat seluruh saraf Eki kaku dan membuatnya tak mampu bergerak. Jangankan bergerak, mengedipkan mata saja susah hingga kemudian. Ki, mas juga suka sama kamu. Beneran mas? Gak percaya. Di gudang panti. Ya, di gudang panti sendiri, Taufan sedang bersantai dan bersandar di tumpukan beras. Taufan sedang asik teleponan bersama Taufik. Mas, udah selesai belum nata gudangnya? Udah, baru selesai. Jadi main ke rumah Hendri nggak? Jadi, mas juga mau minta urutin dikit sama Hendra. Bahu mas sakit habis angkut-angkut beras. Ya udah, siap-siap. Iya, mas mau mandi dulu keringetan. Tut. Ya, ketika Taufan hendak bersiap mandi, Taufan melihat HP Eko ketinggalan. Taufan pun mengambil HP Eko dan langsung berjalan menuju kamar Eko untuk mengembalikannya. Dan begitu Taufan membuka pintu kamar, cekriek. Waduh, sorry. Taufan, ini loh, HPmu ketinggalan di gudang. Seketika Taufan tak sengaja melihat Eko sedang menggejot Eki sembari berdiri pegangan tangga ranjang. Dan di dalam kamar sendiri Eki malu. Yah, layu. Gak apa-apa mas, besok lagi ya. Eki perih, sakit, mungkin baru pertama. Eki belum siap, cabut aja ya, panas, pengen Waduh. Di rumah Hendri sendiri, Hendri dan Hendra sedang mengawasi temannya yang sedang memasang CCTV. Dan di rumah Hendri ada Mbak Niken dan juga Kinan, keponakan Hendra, minus Mas Sopian yang sedang ada rekreasi keluar kota bersama guru-guru lainnya. Dra, tolong kasihin ketan untingnya buat Hendri dan temannya. Masih banyak mbak ketannya, soalnya katanya Taufan sama Taufik mau kesini. Masih banyak di belakang. Ya sudah. Ya, Hendra pun menghampiri Hendri yang sedang mengawasi temannya sembari menggendong Kinan. Dek, ketan untingnya. Iya mas, makasih. Bro, makan dulu bro, ngopi. Bentar Dri, nanggung. Ya, Mbak Niken ngapain mas? Gak tahu, katanya lagi masak kayaknya. Lagi ngotak-atik dapur. Kangen masakan Mbak Niken. Tak lama kemudian mobil Taufik datang. Nah, ini dia yang ditunggu-tunggu, ucap Hendri. Lalu duete keluar dan menghampiri duo H. Wah, ada Kinan. Halo Kinan, tos dulu sama Om. Sapa Taufik pada Kinan, namun Kinan takut pada Taufik. Takut dia. Muka lu serem Fik, ucap Hendri. Buset, ganteng gini dibilang serem. Wih, ada ketan unti nih. Mbak Niken mana? Lagi masak buat makan malam. Wah, kebetulan kita belum makan. Pak Sopian? Lagi ada rekreasi sama guru-guru keluar kota. Oh, udah kelar belum? Lagi dikit. Dri, makanannya udah siap. Mbak langsung pulang aja ya. Kok gitu mbak? Iya, di sekolahnya udah sampai. Mbak mau jemput Mas Sopian ke sekolah. Oh gitu? Kinan ditinggal di sini aja mbak sama Hendri. Jangan, nanti Mas Sopian nyariin.
Ya udah Mbak pulang dulu ya. Yuk Kinan. Mbak Niken, masak apa Mbak? Tanya Taufan. Ada kesukaanmu, pindang kecap. Mantap, makasih ya. Iya. Hati-hati Mbak nyetirnya, ucap Hendra. Iya. Dadah Kinan sama Om. Dadah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Mbak Niken dan Kinan pun pulang. Ah, beres Dri. Ah, makasih bro. Nyantai dulu. Gue langsung aja. Udah diomelin sama bini gue. Enak banget ketan untinya. Beli di mana? Oh, kakak ipar yang bikin. Oh, ya udah gue cabut. Mau dibungkus gak ketannya? Kayak warteg aja. Gak apa-apa. Kita masih banyak kok. Lo kasih bini lo pasti suka. Serius nih? Iya. Wah, thanks Dri. Ya udah ya. Iya, hati-hati. Ya, teman Henry pun pulang. Bro, gue belum nyobain. Ada di rumah. Ya udah, kita makan-makan. Sebelum makan, sebelum perutku keisi nasi, aku mau minta tolong Hendra bentar buat benahin bahuku. Sakit, habis mikul beras. Kenapa, Van? Keseleo? Kayaknya linu. Ya udah masuk. Bentar ya, Dek. Iya, Mas. Kita temenin. Ya, keduanya pun masuk klinik dan Taufik menyenggol Hendri dan berbisik. Dri, lo kadang cemburu gak sih sama mereka? Enggak. Ngapain cemburu? Lo gak inget mereka pernah ngapain? Duh, ngapa dibahas? Ngapa diinget-inget? Dulu-dulu, sekarang-sekarang. Kenapa lu sewot? Jangan-jangan lo yang cemburu sama Mas Taufan. Iyalah, kan cowok gue. Wajar gue cemburu. Wajar, tapi jangan berlebihan. Percaya sama pasangan kita masing-masing. Iya sih, tapi tetap aja. Meskipun mereka temenan dan sudah akrab sebelum kenal sama gue, juga sama lo. Tapi kenapa ya? Kalau lihat pasangan kita disentuh orang lain, kayak gak rela. Apa sesayang itu gue sama Mas Taufan? Cailah. Ya sama, cuma gue gak mau bikin ribet. Aduh, Dra, pelan, sakit. Ya memang harus gitu, Van. Ini ada geser dikit, harus dibetulin. Ya gak bisa pelan apa? Memang harus kenceng dikit. Plek. Wah, nyarinya hilang. Coba gerakin, putar. Iya Andra, hilang. Wah, makasih. Mas, gue juga encok nih. Gue juga mau dong dipijet, ucap Taufik. Sini, gue yang mijet. Set. Aduh bro, serius loh, ucap Taufik saat Hendri mendorongnya ke ranjang pijat yang membuat Mas Hendra dan Taufan tertawa. Lalu Hendri mengambil minyak urut dan menyingkap kaos Taufik. Stop. Sini Dri, biar aku yang ngurutin sendiri, ucap Taufan. Sini Dek, Mas pijet, ucap Hendra sembari menepuk-nepuk ranjang pijat. Hendri gak capek mas? Mas aja yang Hendri pijit gimana? Mas kan capek dari tadi mijit orang terus. Mas sudah biasa. Lagian mas selalu mijitin orang. Kapan mas pijit pacar mas sendiri? Sini, kamu juga dari tadi capek kan? Dek, ngurusin ini itu buat keamanan klinik emas. Ya sudah, tapi jangan kencengin kayak Mas Taufan ya mas. Enggak, Taufan kan keseleo dek. Bajunya dibuka mas. Iya dek. Kenapa bro? Lo malu? Gue aja gak malu. Nih pakai sini doang. Enggak, siapa yang malu? Gak usah ditutup biliknya. Sekali-kali kita nikmatin pijat ala-ala spa bro. Udah jangan banyak omong. Enak gak pijatanku? Enakan Mas Hendra lah, lebih berasa. Wow, kurang ajar kamu ya. Set. Aduh mas, kok main colok pantat gue sih? Bercanda. Gue gak terima ya kalau ada seorang top pantatnya dicolok. Itu suatu penghinaan. Awas lu mas, gue colok balik lu. Fik, jangan di sini Fik. Malu ada Hendri goblok. Bodoh amat. Gue tiba-tiba pengen. Fik, ada CCTV baru dipasang. Biarin dah. Cuy. Fik. Fik, gendeng. Dra, jangan dilihat. Aku pura-pura gak lihat, Van, ucap Hendra. Aduh, Fik, kasar sekali lu mainnya, ucap Hendri mengintip, lalu menutup mata dan mengalihkan pandangannya ke samping. Mas Taufan keenakan kok, tanyain aja kalau gak percaya. Terpaksa. Aduh, ucap Taufan, lalu entah kenapa melihat duo T membuat Hendra seketika berbisik di telinga Hendri. Dek, mau mas colok juga gak? Ucap Hendra yang membuat Hendri tersenyum. Mas mau? Mau dek. Ya sudah, ucap Hendri pasrah-pasrah saja.
Ya, Mas Hendra mengoleskan minyak di lubang Hendri. Berbeda dengan Taufik yang main kasar, Mas Hendra sendiri mainnya lembut. Mas Hendra memijat-mijat dulu lubang matahari Hendri dan memasukkan jempol besarnya yang membuat mulut Hendri terbuka. Namun Mas Hendra langsung mencabutnya dan menggantikannya dengan burungnya hingga kemudian ya, Mas Hendra keluar masuk dengan slow sembari memijat punggung Hendri dengan lembut. Sangat kontras dengan pasangan Taufan dan Taufik yang brutal. Dek, keberatan gak? Gak apa-apa mas, Hendri kuat kok. Enak mas, kayak dalam banget rasanya. Iya dek, posisi gini rasanya menjepit banget dek. Ini sebenarnya mas pengen keluar saking enaknya, tapi mas tahan biar bisa keluar bareng. Mas Hendra suka peltu ya, nempel metu. Ayo mas kita buktikan, siapa yang lebih kuat di antara kita, siapa yang lebih perkasa, tantang Taufik. Gak janji Fik, terlalu enak, ucap Mas Hendra. Waduh, mas, jangan goyang mas. Aduh, ya mas, keluar deh. Gimana sih Fik? Baru nantangin kok cerot duluan, payah, ucap Mas Hendra menunjukkan jempol bawahnya. Nih Mas Taufan nih, pakai goyang segala. Udah tahu kelemahan gue itu goyangan Mas Taufan. Paling nggak tahan kalau udah digoyang. Mas ngapa goyang sih? Lebih enak juga. Iya, sengaja biar nggak lama-lama. Kalau lama, ntar Mas encok. Baru aja dipijet, udah encok lagi. Udah Fik, akuin aja kalau lo kalah. Ucap Hendri membela Mas Hendra yang masih nyodok. Iya gue kalah, next gue pasti yang menang ya. Mas, kemana? Cebok, teriak Taufan keluar klinik. Ikut mas. Ya, dan begitu keduanya keluar, tinggal Hendra dan Hendri berduaan. Mas, Hendri di atas ya? Iya dek. Ya, Hendri on top menaik turunkan pantatnya sembari kedua tangannya memilin kedua puting Mas Hendra sampai Mas Hendra meremelek dan meremas pipi bokong Hendri. Dek, Mas sayang sama kamu. Mas gak mau kehilangan kamu. Mas gak mau kehilangan cepitanmu dek, ucap Hendra menatap Hendri di atasnya. Apa mas? Mas gak mau kehilangan kamu. Gak mau kehilangan pantat legitmu. Curut. Sorry mas, Hendri keluar. Saking terharunya kata-kata mas, sampai Hendri muncrat. Ucap Hendri langsung mengusap mulut Hendra yang terkena semburannya. Gak apa-apa dek, mas seneng kalau kamu keluar duluan. Sekarang tinggal mas. Iya dek. Ya, Hendri menaik turunkan pantatnya dengan ritme yang cepat dan menggerus-gerus daging yang semakin lama semakin mengeras. Enak dek. Hingga kemudian, tok. Permisi, Mas Hendra. Mas, tolong anak saya mas, keseleo. Dek. Yah, gimana mas? Kayaknya ada pelanggan. Gak apa-apa dek, kasihan. Apa gak lebih kasihan mas? Kalau gak dikeluarin bisa pusing mas. Gak apa-apa dek, mas lebih pusing kalau kamu yang belum keluar. Yang penting kamu puas dulu, mas lega. Tapi ini keras loh mas, lanjut aja ya mas, nanggung. Dek. Ya, Hendri terus menggerus Hendra tak peduli suara ketukan dari luar. Hingga kemudian, Mas Hendra, permisi. Tok. Iya, ending obat kangen. Dah ya, yang kemarin kangen Hendra Hendri, terobati kan? Kangen siapa lagi nih?